Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang peringkat perguruan tinggi itu berdasarkan indikator khusus di Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Kemarin di video sebelumnya telah saya jelaskan tentang peringkat berdasarkan total dari skor yang didapatkan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang peringkat berdasarkan indikator, yang mana ada 4 indikator. 4 indikator pemeringkatan perguruan tinggi di tahun 2020. Yang pertama adalah input, yaitu untuk melihat mutu sumber daya manusia dan mahasiswa. Kemudian proses untuk mengetahui pengelolaan kelembagaan perguruan tinggi. Kemudian output adalah penilaian terhadap capaian kinerja jangka pendek yang dicapai oleh perguruan tinggi. Dan yang keempat adalah outcome, untuk melihat capaian kinerja jangka panjang perguruan tinggi. Nah, ini saya mencoba untuk menganalisis pencapaian skor pada indikator penilaian. Nah, yang perlu dipahami di sini yang pertama adalah saya membuat presentasinya seperti ini, dan ini saya membuat analisis khusus untuk 15 PTS yang terbaik di Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Jadi analisisnya hanya untuk ini. Nah, presentasinya juga hanya untuk 15 PTS ini. Oke, mari kita lihat. Yang pertama adalah Universitas Hairun di Ternate. Inputnya cukup bagus, prosesnya juga cukup bagus, bahkan yang paling di atas. Kemudian outputnya juga yang paling di atas. Nah, yang kurang di sini adalah outcome. Nah, kemudian Universitas Pattimura. Nah, di sini kalau kita lihat, yang kurang di Universitas Pattimura adalah di outcome sama proses. Nah, kemudian Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Nah, di Universitas Muhammadiyah Maluku Utara yang masih harus digenjot lagi adalah daripada input, kemudian output sama outcome-nya. Nah, kemudian Universitas Halmahera juga sama, indikator di input itu juga perlu untuk lebih ditingkatkan lagi. Kemudian untuk Universitas Ikroburu, meskipun masuk di klaster 4, tapi pada indikator penilaian proses itu kurang baik. Oleh karena itu untuk Universitas Ikroburu lebih lagi menekankan pada peningkatan di proses agar bisa mempertahankan prestasi yang telah didapatkan. Di sini kalau di Universitas Ikroburu outputnya cukup bagus dan outcome-nya yang paling bagus di wilayah Maluku dan Maluku Utara. Kemudian untuk Universitas Kristen Indonesia Maluku. Nah, untuk UKIM di Ambon yang paling kurang di sini adalah di bagian outcome-nya, karena hanya mendapat skor 0,095. Jadi harus lebih digenjot lagi di outcome-nya, karena UKIM hanya butuh 27 poin lagi untuk bisa masuk ke klaster 4. Hanya butuh 27 poin lagi. Mudah-mudahan di tahun berikutnya, di tahun 2021, UKIM telah masuk di klaster 4. Oke, semoga. Kemudian Stikes Makariwo Halmahera juga sama, harus digenjot lagi di outputnya. Kemudian Stikip Gotong Royong Masohi, inputnya, kemudian prosesnya, kemudian outputnya juga sama. Nah, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Trinitas, nah ini meskipun inputnya itu ada paling pertama, yang terbaik di Maluku dan Maluku Utara, tapi sayang untuk prosesnya, bahkan output sama outcome itu mendapat nilai 0. Begitu juga untuk Universitas Nuku, output sama outcome-nya juga harus lebih ditingkatkan lagi. Kemudian ilmu administrasi Langgur.
Nah, ini juga sama, output dan outcome-nya juga masih mendapat nilai 0. Nah, Stikes Hatta Sahril juga outcome-nya lebih digenjot. Nah, khusus untuk Stikes Maluku Usada, nah ini inputnya harus lebih bagus lagi. Karena prosesnya sudah bagus, outputnya sudah lumayan, dan outcome-nya juga harus lebih ditingkatkan lagi. Tapi sini saya garis bawahi adalah inputnya harus digenjot supaya bisa lebih bagus lagi di tahun berikutnya. Adapun Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi UMIL itu harus lebih digenjot lagi, khusus untuk output itu masih nilainya 0, inputnya juga masih 0,5, dan harus lebih giat lagi. Nah, untuk Universitas Darussalam Ambon, nah semoga bisa bangkit dan lebih bagus lagi, ditingkatkan kinerja pembenahan pasca konflik. Oleh karena itu, untuk outcome-nya harus dibenahi lagi agar lebih bagus, dan proses juga harus lebih bagus. Untuk input juga sudah bagus dan output juga harus ditambah. Ini analisis saya untuk 15 perguruan tinggi. Untuk yang lain saya tidak menganalisis, nanti saya sertakan saja tabel analisisnya untuk dianalisis di masing-masing perguruan tinggi. Harapannya adalah kampus-kampus melihat indikator mana yang kurang, setelah itu dibenahi. Nah, supaya bisa meningkat di tahun 2021. Nah, ini terkait dengan analisis pencapaian skor. Kemudian saya menjelaskan tentang indikator input, bahwa di sini presentasi dosen berpendidikan S3, kemudian yang dinilai juga presentasi dosen dalam jabatan lektor, kepala, dan guru besar, kemudian rasio jumlah dosen terhadap jumlah mahasiswa, kemudian jumlah mahasiswa asing, dan jumlah dosen bekerja sebagai praktisi di industri minimum 6 bulan. Nah, untuk indikator input ini saya sampaikan tabel 10 perguruan tinggi terbaik untuk indikator input di Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Yang pertama itu adalah Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Trinitas, Universitas Khairun di Ternate, kemudian Universitas Patimura dan UKIM, dan seterusnya. Kemudian untuk di Provinsi Maluku itu ada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Trinitas, kemudian Unpati, dan UKIM, dan seterusnya. Adapun di Maluku Utara itu Universitas Khairun di Ternate, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, dan Universitas Halmahera. Ini untuk indikator input dan sampai ke 10. Kemudian di indikator proses, apa saja dinilai? Yaitu akreditasi institusi, kemudian akreditasi program studi, kemudian pembelajaran daring, kerjasama perguruan tinggi, kemudian kelengkapan laporan PD Dikti, kemudian jumlah program studi yang bekerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri atau bekerja sama dengan lembaga non pemerintah. Kemudian masuk pada World Class University, kemudian jumlah program studi yang melaksanakan program Merdeka Belajar, dan jumlah mahasiswa yang mengikuti program Merdeka Belajar. Nah, untuk indikator proses, yang pertama untuk di wilayah Maluku dan Maluku Utara itu adalah Universitas Khairun, kemudian Universitas Maluku Utara, dan Universitas Patimura. Ini adalah peringkat berdasarkan indikator proses. Sedangkan di Provinsi Maluku itu diduduki oleh Universitas Patimura, kemudian Stikes Maluku Usada, Universitas Kristen Indonesia Maluku, dan seterusnya. Kemudian untuk di Provinsi Maluku Utara itu adalah indikator proses. Dari indikator proses adalah Universitas Khairun Ternate, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, dan Universitas Halmahera, dan sampai ke urutan ke 10. Kemudian sekarang indikator output. Nah, apa saja yang dinilai adalah jumlah artikel ilmiah terindeks per dosen, kinerja penelitian, kinerja kemahasiswaan, dan jumlah program studi yang telah memperoleh akreditasi atau sertifikasi internasional. Nah, untuk indikator output
di Provinsi Maluku dan Maluku Utara itu adalah yang terbaik di Universitas Khairun, kemudian Universitas Patimura, kemudian Universitas Ikro Buru, dan seterusnya. Adapun di Provinsi Maluku itu adalah Universitas Patimura, Universitas Ikro Buru, dan Stikes Maluku Husada. Kemudian di Maluku Utara adalah Universitas Khairun, Universitas Halmahera, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, dan seterusnya. Kemudian untuk indikator yang keempat yaitu indikator outcome. Nah, untuk outcome di sini apa saja yang dinilai adalah kinerja inovasi, jumlah citasi per dosen, kemudian jumlah paten per dosen, kemudian kinerja pengabdian masyarakat, dan presentasi lulusan perguruan tinggi yang memperoleh pekerjaan dalam waktu 6 bulan. Perguruan tinggi terbaik dalam hal outcome itu diduduki oleh Universitas Ikro Buru. Ini untuk di Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Kemudian Sekolah Tinggi Administrasi Saung Melaki dan Universitas Halmahera, dan seterusnya. Nah, kemudian untuk Provinsi Maluku adalah Universitas Ikro Buru, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Saung Melaki, dan Stikip Gotong Royong sampai ke 10. Kemudian untuk di Maluku Utara ada Universitas Halmahera, Sekolah Tinggi Kesehatan Makariwo, dan Universitas Khairun. Oke, itu yang bisa saya sampaikan sebagai gambaran pemeringkatan yang dilihat daripada indikator. Ini penting diketahui oleh siapa saja agar tidak salah menilai, dan untuk kampus lebih lagi membenahi kampus agar organisasinya sehat dan bisa mencapai indikator yang baik, nilai yang baik, dan tentunya di tahun 2021 perguruan tinggi yang ada di Maluku akan lebih baik daripada tahun 2020. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.